Selamat datang kembali di sesi bedah sumber kita. Hari ini kita akan menyelami cerita di balik salah satu molekul paling pentingnya, penentu kehidupan, DNA. Betul, molekul yang sangat fundamental. Coba Anda bayangkan, pertengahan abad ke-20, suasana kompetisi ilmiah yang, panas banget. Para ilmuwan top dunia berlomba adu cepat siapa yang bisa pertama kali mecahin teka-teki struktur molekul ajaib ini. Nah, siapa sangka salah satu jagoan utama malah tersandung. Iya, ini cerita yang menarik sekali. Sumber kita kali ini adalah bab 7 dari buku Brilliant Blunders. Karya Mario Livio, judul babnya juga menarik. Whose DNA is it anyway? Atau DNA milik siapa? Bab ini fokus ke Linus Pauling. Linus Pauling, nama besar. Raksasa sains peraih 2 Nobel, tapi justru melakukan kesalahan fatal dalam perburuan struktur DNA ini. Misi kita kali ini, mengupas tuntas gimana seorang sekelas Pauling bisa salah besar. Dan yang lebih seru lagi, bagaimana kesalahannya itu malah jadi bensin buat salah satu penemuan biologi terbesar sepanjang masa. Betul sekali, penting banget untuk diingat. Linus Pauling ini bukan ilmuwan sembarangan loh. Dia itu baru aja sukses besar dengan penemuan struktur alpha helix pada protein. Itu yang bentuknya spiral kan? Iya, betul. Model spiral yang jadi fondasi penting di biokimia. Jadi, ya bisa dibayangkan, kepercayaan dirinya lagi tinggi-tingginya. Metode dia bikin model fisik molekul juga terbukti ampuh. Tapi dia nggak sendirian kan di arena ini? Oh, jelas nggak? Di Inggris ada 2 kubu kuat. Pertama, tim di King's College London. Di sana ada Maurice Wilkins dan Rosalind Franklin. Mereka ini jagonya menghasilkan gambar difraksi sinar X dari DNA. Difraksi sinar X tuh yang kayak foto molekul pakai sinar X gitu ya? Sederhananya begitu ya. Ditembakin sinar X ke kristal DNA, terus pola pantulannya itu ngasih petunjuk soal bentuk 3 dimensi molekulnya. Nah, data mereka ini, khususnya punya Franklin, kualitasnya top banget. Kunci penting pokoknya. Oke, itu tim pertama. Terus, nggak jauh dari situ, di Cambridge, ada 2 ilmuwan muda yang, ambisius banget. James Watson, biolog dari Amerika, dan Francis Crick, fisikawan Inggris. Mereka juga pakai pendekatan bikin model fisik, mirip Pauling. Jadi suasananya itu persaingan ketat banget. Masing-masing tim ngejar garis finish. nah sebelum kita lanjut ke blunder Paulingnya nih, mungkin perlu kita ingatkan lagi ya ke pendengar, kenapa sih struktur DNA ini jadi rebutan segitunya, kenapa penting banget? Ini krusial ya. Gini, sejak tahun 1944 ada eksperimen klasik oleh Oswald Avery, Colin McLeod, dan Maclean McCarthy. Mereka itu nunjukin kalau mau ngubah sifat satu bakteri jadi mirip bakteri lain, yang perlu dipindahin itu DNA-nya, bukan proteinnya. Jadi bukti kalau DNA itu pembawa sifat turunan. Tempat. Itu bukti kuat pertama kalau DNA itu materi genetik, pembawa sifat turunan, bukan protein seperti yang banyak orang kira sebelumnya. Jadi, kalau mau ngerti gimana sifat diwariskan, gimana instruksi kehidupan itu disimpan dan dibaca, ya kuncinya ada di struktur si DNA ini. Gimana bentuknya? Gimana cara kerjanya? Itu pertanyaan besar saat itu. Oke, jadi taruhannya tinggi banget ya. Ibaratnya ini blueprint kehidupan yang lagi dicari. Oke deh, mari kita bedah ceritanya. Gimana Pauling memulai perburuannya ini? Pauling mulai serius mikirin DNA itu sekitar tahun 1951. Uniknya, sebagian terpicu oleh paper dari seorang ilmuwan namanya Edward Rounwyn yang ternyata keliru soal ikatan kimia di DNA. Wah, dari info keliru malah dapat ide. Ya, ini contoh menarik ya, gimana kadang informasi salah pun bisa memantik ide di kepala seorang jenius. Tapi, Pauling langsung ketemu masalah besar. Dia nggak punya data difraksi sinar X DNA yang bagus di labnya di Caltech. Data yang dia punya malah, lebih jelek dari foto-foto lama tahun 1938. Padahal, seperti tadi kita bahas, data sinar X ini penting banget buat ngebayangin struktur 3 dimensinya. Dia nggak coba cari data dari tempat lain? Dari tim di Inggris itu misalnya? Dia coba kok. Pauling sempat nulis surat ke Maurice Wilkins di King's College London. Nanya baik-baik, kira-kira bisa nggak berbagi foto sinar X DNA yang lebih jelas? Tapi nggak dikasih. Kenapa nggak dikasih? Persaingan? Ya itu tadi, atmosfer kompetisinya lagi panas banget. Semua saling curiga, nggak mau data kuncinya dicuri pesaing. Ditambah lagi, di internal King's College sendiri, ada ketegangan antara Wilkins dan Rosalind Franklin. Ini bikin aliran informasi makin macet. Jadi ya Pauling terpaksa kerja dengan peta yang burem
data yang kurang oke, ini jadi salah satu bibit kesalahannya nanti. Wah, jadi selain masalah data, ada juga drama persaingan antar ilmuwan ya. Tapi ternyata ada rintangan lain yang lebih nggak terduga lagi kan, yang datangnya dari luar dunia sains. Betul sekali. Ini faktor eksternal yang dampaknya besar banget. Tahun 1952, Amerika Serikat lagi di puncak era McCarthyisme. Masa-masa perburuan komunis itu ya, yang penuh paranoia. Ya. Nah, Linus Pauling ini, selain ilmuwan hebat, dia juga aktivis perdamaian yang vokal menentang senjata nuklir. Karena aktivitas politiknya ini, Departemen Luar Negeri AS menolak ngasih paspor ke Pauling. Serius? Nggak dikasih paspor? Iya, mereka bilang perjalanan Pauling ke Eropa, khususnya buat hadir di pertemuan ilmiah bergengsi Royal Society di London bulan Mei 1952, itu tidak demi kepentingan terbaik Amerika Serikat. Kedengarannya konyol sekarang, tapi itu kenyataan pahit saat itu. Gila ya. Gara-gara pandangan politiknya, dia nggak bisa ketemu kolega ilmuwan di forum penting. Apa efek langsungnya ke riset DNA-nya? Efeknya fatal. Di konferensi London itu, Pauling rencananya mau presentasi soal suksesnya model alpha helix protein. Tapi yang lebih penting, dia kehilangan kesempatan emas buat lihat langsung data sinar X DNA terbaru dan terbaik milik Rosalind Franklin. Data yang tadi disebut kunci penting itu ya? Betul. Franklin sebenarnya udah pernah presentasi data awal di King's College November 1951. Watson hadir di sana, tapi dia kan nggak terlalu ngerti kimia dan nggak nyatet detail penting soal kandungan air di sampel DNA yang krusial buat interpretasi struktur. Kalau saja Pauling, si ahli kimia struktur, bisa hadir di London Mei 1952 dan lihat data Franklin yang lebih matang, Wah, mungkin ceritanya beda ya? mungkin banget. Dia mungkin bisa membaca petunjuk penting dari data itu yang orang lain lewatkan. Kebayang sih pasti frustrasi banget dia udah datanya kurang bagus, mau cari data bagus ke Eropa, malah nggak boleh berangkat. Terus gimana dia lanjut? Dengan kondisi serba terbatas, itu data seadanya. Nggak bisa lihat data kunci dari London, mungkin juga ada tekanan. Karena nggak bisa bepergian, Pauling nekat maju terus. Dia bangun model struktur DNA versinya sendiri. Hasilnya, bukan double helix seperti yang kita kenal sekarang, tapi Triple helix? triple helix. 3 untai? Kok beda? Ya, 3 untai yang saling melilit. Kedengarannya eksotis memang, tapi disinilah letak kesalahan fatalnya. Di mana tuh? Kesalahannya ada di jantung modelnya. Pauling menempatkan tulang punggung gula fosfat, Bagian rangka DNA itu ya? ya bagian rangkanya itu, ditaruh di bagian dalam helix yang padat. Sementara basa-basa nitrogen, huruf A, T, C, G, yang bawa kode genetik malah mencuat keluar. Tunggu sebentar. Tulang punggung gula fosfat itu kan punya banyak gugus fosfat. Dan fosfat itu di pH normal sel muatannya negatif kan? Betul, negatif. Kalau ditaruh berdempetan di bagian dalam yang sempit gitu, wah bukannya bakal saling tolak-menolak kuat banget, kayak kutub negatif magnet dideketin semua? Tepat sekali. Itu dia blunder kimianya yang paling dasar dan, mengejutkan. Gugus fosfat itu terionisasi, bawa muatan negatif kuat. Nempatin mereka berdekatan di inti molekul tanpa ada ruang buat ion positif penyeimbang. Misalnya ion natrium, yang keberadaannya dia abaikan dalam modelnya itu, secara kimia nggak mungkin stabil. Jadi modelnya bakal meledak gitu ya secara teori? Yah, gaya tolak elektrostatiknya bakal luar biasa besar. Pauling, seorang ahli kimia pemenang Nobel, kok bisa memperlakukan DNA seolah-olah itu asam nukleat netral. Padahal di dalam sel, DNA itu bentuknya garam asam nukleat. Muatan negatifnya dinetralkan ion positif. Ini kesalahan fundamental yang bikin banyak orang garuk-garuk kepala, kok bisa? Wow, itu kesalahan kimia yang cukup basic ya untuk sekelas Pauling? Apa cuma itu kesalahannya? Atau ada lagi? Nggak cuma itu. Ada lagi petunjuk penting yang dia abaikan. Aturan Chargaff. Aturan Chargaff yang soal perbandingan basa itu kan? Betul. Erwin Chargaff lewat analisis kimia yang teliti tahun 1950. Udah nunjukin kalau dalam DNA dari spesies manapun, jumlah basa adenin, A, selalu sama dengan timin, T, dan jumlah guanin, G, selalu sama dengan sitosin, C. Perbandingan A.T dan G.C itu selalu 1:1. Itu kan petunjuk kuat banget ya soal gimana basa-basa itu mungkin berpasangan di dalam struktur DNA. Tentu saja. Tapi model triple helix Pauling sama sekali nggak bisa menjelaskan aturan ini. Basa-basanya kan cuma mencuat keluar gitu aja, nggak ada aturan pasangan yang jelas. Jadi
udah salah secara kimia, mengabaikan data penting dari Chargaff pula, terus ada faktor lain lagi kan soal kecepatan kerjanya, kayak buru-buru gitu. Betul. Faktor ketergesaan ini juga menarik. Pauling baru benar-benar fokus kerja serius buat model DNA ini sekitar bulan November 1952. Tahu-tahu akhir Desember 1952, dia udah kirim naskah papernya buat publikasi. Cuma sebulan lebih dikit. Iya, cuma sekitar sebulan lebih dikit, kerja intensif buat mecahin masalah serumit dan sepenting ini. Disinilah ceritanya jadi sangat menarik. Bandingkan coba sama kerja kerasnya belasan tahun buat mecahin struktur alpha helix protein. Kenapa buat DNA ini kok kayak buru-buru banget? Apa dia meremehkan DNA? Atau ada alasan lain? Nah, ini pertanyaan bagus. Kenapa sang jenius bisa terpeleset sebegitunya? Kalau kita coba rangkum, ini kayak badai sempurna dari berbagai faktor yang datang bersamaan. Oke, apa aja tuh faktornya? Pertama, jelas data yang buruk. Dia kerja pakai foto sinar X yang kualitasnya rendah atau interpretasinya kurang pas. Kedua, akses terbatas. Gara-gara paspornya ditahan itu, dia nggak bisa lihat data kunci milik Rosalind Franklin di London. Kehilangan peta terbaik. Iya, itu fatal banget. Ketiga, kesalahan kimia fundamental. Ini yang paling bikin heran. Salah paham soal sifat asam basa DNA dan muatan fosfatnya itu. Keempat, tadi ketergesaan. Mungkin karena dia ngerasa dikejar waktu oleh persaingan, apalagi setelah dilarang ke Eropa itu. Ada spekulasi juga dia ingin cepat-cepat publikasi sesuatu sebelum konferensi Solvay tentang protein yang dikhawatirkan bakal terlewat meskipun konferensi itu sebenarnya masih setahun lagi. Mungkin dia pikir, selesaikan saja DNA ini cepat. Dan juga istrinya, Eva Helen, Pauling mungkin belum sepenuhnya menganggap DNA sepenting protein pada saat itu. Oh ya, jadi menurut dia protein lebih penting. Mungkin begitu saat itu. Bagi dia, sang ahli kimia struktur, ini mungkin cuma satu lagi molekul kimia menarik yang perlu dipecahkan strukturnya, bukan kunci utama hereditas seperti yang mulai diyakini para biolog. Fokus utamanya masih di protein. Dan mungkin yang keenam ini spekulasi, tapi masuk akal. Sedikit terlalu percaya diri, overconfidence. Bisa jadi. Kesuksesan gemilangnya dengan model alpha helix protein, di mana tulang punggungnya memang ada di dalam, mungkin bikin dia terlalu yakin kalau pendekatan yang sama bakal berhasil juga buat DNA. Semacam template sukses yang dia paksakan ke molekul yang berbeda. Sampai-sampai mengabaikan data yang jelas-jelas nggak cocok, kayak aturan Chargaff dan sifat kimia DNA itu sendiri. Jadi kombinasi maut dari data jelek, akses terbatas, kesalahan kimia, ketergesaan, kurang fokus, dan mungkin sedikit kesombongan intelektual ya. Bisa dibilang begitu. Sementara itu, di seberang Atlantik, di Cambridge, cerita bergerak cepat. Putra Pauling, Peter, yang kebetulan lagi riset pasca doktoral di lab yang sama dengan Watson dan Crick. Oh, anaknya Pauling ada di sana? Iya, dia menerima salinan manuskrip draft model DNA ayahnya pada awal Februari 1953. Wah, ini dia momen krusialnya. Peter ngapain dengan manuskrip itu? Dikasih lihat ke Watson dan Crick? Tentu saja. Langsung dia kasih lihat ke James Watson dan Francis Crick. Mereka kan teman satu lab. Watson, dalam bukunya The Double Helix, menggambarkan momen itu dengan sangat jujur ya. Awalnya, dia dan Crick deg-degan setengah mati. Takut kalau Pauling udah berhasil duluran ya? Betul, mereka takut banget kalau Linus Pauling, si raksasa kimia itu, udah berhasil mecahin teka-teki DNA duluan. Mereka bakal kalah dalam perlombaan ini. Tapi, begitu mereka baca manuskripnya, lihat model triple helix dengan tulang punggung fosfat bermuatan negatif dijejelin di dalam, plus basa mencuat keluar tanpa aturan. Mereka langsung tahu itu salah. Langsung, lega luar biasa. Mereka tahu Pauling salah besar. Kesalahan kimianya terlalu fatal. Watson bahkan nulis, agak nakal memang, kalau mereka sampai minum-minum untuk merayakan kegagalan Pauling. Mereka sadar, pintu masih terbuka lebar buat mereka. Wah, ironis sekali ya. Nah, ini menimbulkan pertanyaan penting yang jadi inti dari bab buku Livio ini. Gimana bisa sebuah kesalahan, sebuah blunder besar, malah jadi pemicu, jadi katalis buat penemuan yang benar? Kesalahan Pauling ini ternyata punya beberapa dampak penting yang justru mempercepat langkah Watson dan Crick. Oke, apa saja dampaknya? Pertama, blunder itu jelas memacu Watson dan Crick buat kerja lebih ngebut lagi.
Mereka tahu Pauling pasti bakal sadar kesalahannya, cepat atau lambat dan bakal coba lagi dengan model baru. Jadi waktu jadi sangat berharga. Kedua, blunder Pauling ini punya efek tak terduga ke atasan mereka, Sir Lawrence Bragg, kepala lab Cavendish kan? Iya, betul. Dulu, Bragg sempat melarang Watson dan Crick kerja merakit model DNA. Soalnya, upaya pertama mereka gagal total dan malah bikin hubungan sama tim King's College jadi tegang. Tapi begitu tahu bahwa seorang Pauling yang hebat saja bisa salah langkah dalam pemodelan DNA, Bragg jadi lebih lunak. Dia akhirnya kasih lampu hijau lagi buat Watson dan Crick untuk fokus penuh membangun model DNA. Dan yang ketiga, ini yang sering jadi kontroversi juga kan, soal Wilkins. Dan ketiga, ini mungkin yang paling signifikan dampaknya. Blunder Pauling juga bikin Maurice Wilkins di King's College sedikit rileks. Dia juga lega karena ancaman dari Pauling ternyata belum nyata. Merasa tekanan persaingan dari Pauling agak mereda, Wilkins kemudian melakukan sesuatu yang sangat menentukan. Meskipun dari segi etika agak dipertanyakan. Dia nunjukin foto 51 punya Franklin ke Watson. Iya, dia menunjukkan foto 51 milik Rosalind Franklin kepada Watson. Foto 51 ini adalah gambar difraksi sinar X bentuk B DNA yang paling jernih dan informatif yang pernah ada saat itu. Hasil kerja keras Franklin dan mahasiswanya Raymond Gosling. Masalahnya Wilkins menunjukkannya ke Watson tanpa sepengetahuan atau izin dari Franklin. Ya, soal etika ini memang jadi catatan tersendiri dalam sejarah penemuan ini. Tapi nggak bisa dipungkiri ya, melihat foto 51 itu jadi momen aha buat Watson kan? Apa sih yang spesial dari foto itu? Spesial banget. Foto 51 itu secara visual sangat jelas menunjukkan pola X yang tegas di tengah. Bagi mata yang terlatih seperti Crick dan Watson yang belajar darinya, pola X itu adalah tanda tangan khas dari struktur helix atau spiral. Oh, jadi langsung kelihatan kalau bentuknya tuh helix. Iya, sangat jelas. Bukan cuma itu. Detail lain di pola difraksi itu, seperti jarak antar bintik-bintiknya, memberi petunjuk kuantitatif soal dimensi helix, berapa tinggi satu putaran, berapa jarak antar anak tangga. Informasi visual dan matematis ini krusial banget. Ditambah lagi, ada masukan penting lain dari ahli kimia Amerika, Jerry Donohue, yang kebetulan juga lagi di Cambridge dan satu kantor sama Watson and Crick. Donohue ini siapa? Dia ahli kimia, kebetulan mantan murid Pauling juga. Dia ngasih tahu Watson kalau bentuk molekul basa-basa nitrogen yang Watson gambar di model awal itu salah. Dia nunjukin bentuk tautomerik yang benar. Simpelnya, ini soal posisi atom hidrogen yang sedikit beda. Tapi perbedaan kecil ini krusial karena menentukan gimana basa-basa itu bisa membentuk ikatan hidrogen yang spesifik satu sama lain, kayak kunci dan anak kunci gitu. Wah, banyak potongan puzzle yang akhirnya ketemu ya. Betul. Dengan semua amunisi baru ini, semangat baru karena Pauling salah, izin dari Bragg, data visual kunci dari foto 51, dan koreksi kimia soal bentuk basa dari Donohue, Watson, dan Crick langsung tancap gas. Dalam waktu singkat, mereka berhasil merakit model double helix yang sekarang jadi ikon sains itu. Model yang akhirnya benar, gimana detailnya model double helix mereka yang beda dari Pauling? Model mereka sangat elegan dan menjawab semua teka-teki. 2 untai melilit, bukan 3. Tulang punggung gula fosfat yang bermuatan negatif ada di luar helix, terpapar ke air di sekelilingnya. Jadi masalah tolakan muatan negatif teratasi. Jadi nggak dijejelin di dalam kayak model Pauling? Enggak. Nah, basa-basa nitrogen ATCG berada di dalam saling berpasangan seperti anak tangga. Dan pasangannya spesifik. A selalu dengan T dihubungkan 2 ikatan hidrogen, dan G selalu dengan C dihubungkan 3 ikatan hidrogen. Pasangan AT dan GC ini punya ukuran yang pas banget menjelaskan kenapa diameter helix DNA itu konstan. Dan ini menjelaskan aturan Chargaff juga kan jadinya? Tepat. Aturan pasangan AT dan GC ini secara otomatis menjelaskan aturan Chargaff, jumlah A sama dengan T, G sama dengan C. Struktur ini juga langsung ngasih ide gimana DNA bisa menyalin dirinya sendiri, replikasi, tinggal pisahkan kedua untai, lalu masing-masing untai jadi cetakan buat bikin pasangan barunya. Brilian! Jadi, balik lagi ke judul buku, Brilliant Blunders. Apa iya blunder Pauling ini bisa kita sebut brilian? Kan modelnya salah total. Kedengarannya mendengar paradoks ya. Model triple helix Pauling itu jelas salah secara fundamental,
Tapi dalam konteks buku Livio, kesalahan Pauling jadi brilian, bukan karena modelnya itu sendiri, tapi karena dampak dan konsekuensinya. Dampak ke Watson dan Crick tadi ya? Iya, metode Pauling yang berani pakai model fisik buat mecahin struktur molekul biologis raksasa, keyakinannya yang kuat kalau semua ini bisa dijelaskan oleh ikatan kimia biasa, bukan kekuatan vital mistis, itu semua sangat menginspirasi Watson dan Crick. Dan ironisnya, justru kesalahannya itulah yang jadi cambuk terbesar buat mereka. Watson sendiri mengakui itu kan? Pernah bilang gitu? Betul. Bertahun-tahun kemudian, Watson menulis kurang lebih begini. Tanpa pesan dari Pauling bahwa hanya ikatan kimia, bukan kekuatan vital yang mendasari kehidupan, Crick dan saya mungkin tidak akan pernah berhasil. Ini nunjukin kalau sains itu seringkali maju lewat jalan yang nggak lurus, kadang malah berkelok-kelok, dan ya termasuk lewat kesalahan orang lain. Kesalahan Pauling, meskipun memalukan buat dia secara pribadi saat itu, ternyata punya peran positif yang tak terduga dalam cerita penemuan DNA ini. Nobel sekalipun bisa salah langkah. Bisa terpengaruh data yang nggak lengkap, bisa terjebak asumsi sendiri, kena tekanan dari luar kayak politik atau persaingan, dan mungkin juga sedikit terlalu pede gara-gara sukses sebelumnya. Kesalahan Pauling soal struktur DNA ini jadi contoh klasik blunder brilian dalam sejarah sains. Betul. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda yang menyimak? Ini ngasih gambaran nyata kalau proses penemuan ilmiah itu jarang banget kayak jalan tol lurus mulus menuju kebenaran. Seringnya malah kayak naik gunung, ada jalan buntu, kadang terpleset, jatuh, harus cari rute lain. Jadi kesalahan itu bagian dari proses ya? Iya, kesalahan dan kegagalan itu bagian normal dari proses. Yang penting adalah gimana komunitas ilmiah, para ilmuwan lain, merespons dan belajar dari kesalahan itu. Gimana satu kesalahan bisa memicu ide baru atau memvalidasi arah riset yang lain. Kisah ini juga menegaskan lagi betapa vitalnya punya data eksperimen yang bagus dan berkualitas. Dan yang nggak kalah penting, perlunya kita semua, nggak peduli seberapa ahli pun, untuk selalu terbuka mempertanyakan asumsi kita sendiri. Sebagai penutup, mari kita renungkan sejenak judul bab ini. DNA milik siapa? Ini bukan cuma soal siapa yang pertama mempublikasikan model yang benar, tapi juga soal kepemilikan data, seperti foto 51 milik Rosalind Franklin yang krusial itu, dan bagaimana data itu bisa sampai ke tangan Watson dan Crick lewat Wilkins. Sebuah pertanyaan etis yang kompleks. Ya, ini memunculkan pertanyaan menarik tentang dinamika rumit antara persaingan dan kolaborasi dalam sains. Seberapa sering sih terobosan besar itu bergantung pada akses informasi yang tepat, di waktu yang tepat, dan bagaimana interaksi antar manusia, persaingan sengit, pertemanan, mungkin juga kecemburuan atau konflik pribadi ikut membentuk arah penemuan ilmiah. Sesuatu yang menarik untuk Anda pikirkan. Sampai jumpa di sesi bedah sumber berikutnya.